Ada DM masuk yang mengatakan bahwa Mas ramalannya terbukti lagi. Karena saya sempat meramalkan adanya kecelakaan yang bisa dihindarkan atau akhirnya tidak terjadi kecelakaan. Dan ini terjadi pada beberapa event atau kejadian yang menimpa pesawat-pesawat maskapai Lion Air atau Batik Air ya kalau nggak salah, yang mau landing terus miring tapi akhirnya bisa tegak kembali. Lalu kalau saya tidak keliru JAL atau Japan Airlines yang jatuh sampai kalau di kilometer itu 7 hingga 8 kilometer karena orang-orang ini sempat sampai menuliskan wasiat. Mereka panik sekali. Dan British Airways yang harus kembali ke Heathrow Airport karena ada gangguan. Dan ini hanya yang tercatat saja. Tapi saya juga mengatakan akan ada kapal yang tenggelam. Dan tragedi ini dengan berat hati kemarin baru saja terjadi. Saya sampaikan ikut berduka cita. Dan apa penyebabnya? Saya akan spill dan mari kita bahas. Karena kita harus tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan sejatinya kita harus bepergian di waktu apa. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bukan kesombongan, bukan pamer. Ramalan ini menunjukkan bahwa kita harus menganalisa, memprediksi, dan merencanakan sesuai dengan perhitungan kita. Saya nggak sakti, saya hanya cermat dan saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar lebih cermat. Mari kita mulai. Oke, Mas Den, mungkin di pertengahan tahun nih banyak kejadian ekstrim. Tadi kayak pesawat yang harus putar balik di daerah Jepang itu, terus juga yang menuliskan wasiat Yang Jepang yang jatuh dari Shanghai menuju ke Tokyo ya, terus akhirnya mereka darurat di Osaka. Karena cuaca ekstrim. Mungkin seperti apa sih melihatnya nih di pertengahan tahun ini gitu? Yang kita harus tahu itu bahwa manusia ini dikaruniai akal yang sangat luar biasa. Tapi terkadang untuk orang yang malas dan mereka ini terlalu mengaitkan dengan hal-hal yang mereka nggak mau mencari tahu ya ilmunya ini apa. Mereka kan bilang ini berkaitan dengan mistisme, hal-hal yang nggak nampak tapi bukan kayak angin dan wifi dan sebagainya. Tapi merasa adanya gerakan-gerakan spiritual yang kalau menurut saya ya spiritual bukan spiritual yang seperti itu. Maka kita harus kembali untuk tahu bahwa ayo kita mencoba mempelajari dengan angka dan data. Karena apa yang terjadi ini sebenarnya sangat-sangat simpel. Nanti akan saya jelaskan. Tapi yang saya lihat di sini ini menunjukkan bahwa kita jika bersiap-siap melakukan sesuatu, maka sejatinya kita akan bisa terhindar dari hal-hal yang seharusnya menimpa kita. Sesuatu yang tadi akhirnya bisa menghindari, ini memang sejatinya bisa saja akan berakhir dengan kecelakaan yang fatal. Tapi syukurnya dengan semua persiapan planning yang matang, ini semua bisa dihindarkan. Tapi untuk kalian semua yang ingin bepergian, jangan menghalangi apapun aktivitas kalian. Caranya gimana dan kira-kira di waktu apa, nanti saya akan spill. Ini kan cuaca sering berubah-ubah. Mungkin akan terjadi apa sih Mas Den? Maksudnya kejadian alam apa gitu? Saya melihat beberapa data dan saya melihat data ini tapi data BMKG-nya Amerika ya. Mereka mengatakan bahwa kekeringan dan banjir ini meningkat pesat sejak tahun 2020. Coba kalian lihat. Dan memang sejak itu bencana hidrometeorologi ini banyak terjadi di banyak tempat, terutama Indonesia ya. Tapi kalau di tempat lain ya karena kita ini hidupnya kan nggak di tembok dan kita bukan yang kita ini masih menyatu di langit yang sama, menyatu di samudera yang menyatukan kita. Maka sejatinya apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang menggerakkan apapun itu tadi. Elemen yang membuat ini semua terjadi itu adalah angin. Adanya tiupan angin yang berbeda dan sangat ekstrim dibandingkan tahun-tahun sebelum 2020 yang membuat di tahun-tahun ini itu kecelakaan akan lebih sering berpotensi belum tentu terjadi untuk terjadi. Maka kita harus lebih berhati-hati dan kita harus juga memilih maskapai dengan tepat. Jika kalian mencoba untuk melihat mayoritas mungkin kita bilang 90% yang kecelakaan itu maskapai yang menggunakan jenis pesawat keluaran perusahaan tertentu. Nah, kalau kalian bisa menghindarinya untuk penerbangan yang long haul atau panjang, sebaiknya saya sarankan untuk melakukan itu. Tapi angin ini menjadi penyebab utama.
Nah, selain angin mungkin ada apa bencana Saya apa? pikir yang utama itu angin, tapi kan kita akan menanyakan apa yang terjadi. Nah, seperti kita tahu, angin itu bergerak dari tempat yang suhunya itu tinggi ke tempat yang suhunya itu rendah. Bisa juga mungkin sebaliknya, tapi ya arahnya pasti nggak akan sesuai dengan yang sama seperti itu. Nah, kita tahu bahwa saat itu terjadi, maka ini akan mendorong banyak hal. Kecelakaan yang kemarin terjadi di Selat Bali, itu terjadi juga karena angin yang meniup sehingga ombaknya itu sangat-sangat besar. Dan akhirnya ada mahasiswa UGM yang meninggal dunia. Ini 2 yang baru ditemukan meninggal dunia, yang lainnya masih kita cari. Dan pesawat pun seperti itu. Pesawat batik yang miring itu karena tiupan angin dari samping. Dan saya pikir hal-hal yang lain ini juga mayoritas pasti pengaruh angin yang terus kemudian membuat cuaca berubah secara drastis di tempat-tempat tertentu yang kebetulan dilewati oleh moda transportasi pesawat terbang ini tadi. Oke Mas Den, apakah Mas Yuda bencana angin ini juga akan menimbulkan banyak korban yang banyak kah atau apa gitu? Saya kira karena sekarang ini orang sudah menyadari dan konten-konten seperti ini dibuat dan disebarkan, terutama juga saat BMKG pun Indonesia ini sudah menyatakan bahwa cuaca ekstrim ini akan terus terjadi, terutama di puncak kemarau Juli hingga Agustus, maka sejatinya akan banyak orang yang sebenarnya sudah lebih ngeh dan mengerti. Dan ada beberapa tips untuk kalian yang bepergian. Saya punya tips sebagai berikut. Kalau kalian mau melihat kecelakaan-kecelakaan ini selalu dan seringnya itu terjadi di saat langitnya itu sedang terang, terus kemudian ada perubahan cuaca di sana. Nah, jika kalian memungkinkan untuk traveling di saat malam hari, maka sejatinya hal-hal ini akan bisa lebih tenang. Kondisinya akan lebih tidak, mungkin nggak ada sinar matahari sehingga ada perubahan suhu di beberapa area, sehingga terjadi tiupan angin, dan ini sepertinya mungkin saja akan lebih memungkinkan selamat dibandingkan jika kita terbang di pergantian hari dari siang ke sore, atau dari pagi ke siang, atau dari sore ke malam. Nah, tapi kalau kita ternyata bepergian panjang, maka cermati untuk kita take off dan mendarat di tidak pergantian waktu itu tadi. Nah, berapa wilayah sih Mas Den? Maksudnya di Indonesia kah? Apa di luar juga kah Mas Yuda? Oke, kita tahu bahwa ini semua terjadi karena sederhananya itu tiupan angin yang sangat besar dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik. Yang kalian nggak tahu, coba cari tahu itu di mana. Itu diagonal dan dari selatan ke utara seperti itu. Nah, artinya apa? Jika kita kebetulan melintasi lautan di antara kepulauan-kepulauan, itu seperti kita melihat ada sebuah wind tunnel atau bangunan-bangunan, terus kemudian ada terowongan angin di situ. Maka angin di daerah itu pasti akan sangat kencang. Nah, misalkan daerah-daerah kalau di luar negeri ini di Hong Kong seperti itu. Untuk teman-teman yang sering pulang pergi ke sana, pasti sering merasakan typhoon di Hong Kong itu seperti apa. Dan pesawat itu juga pasti akan sangat turbulensinya itu nggak kaleng-kaleng kalau di sana. Nah, untuk di Indonesia, kalau bepergian masih di Jawa, Bali, Sumatera itu seharusnya masih aman. Tapi saat melewati selat antara Sumatera dan juga Kalimantan dan Sulawesi, ini kita harus lebih berhati-hati karena tiupan angin saat di Khatulistiwa ini akan lebih besar di sana. Dan kita harus tahu bahwa karena Indonesia dilewati Khatulistiwa, maka saran dari saya itu tadi, jika ternyata memang bisa memilih waktu, cobalah memilih traveling di saat pagi sekali, atau kalau tidak ya di malam setelah jam 6 sore. Selain angin, apakah ada gempa kah atau Oke, kalau hal longsor seperti kah? itu saya pikir ini akan ada tapi nggak terlalu sesering angin itu tadi. Betul, gempa akan terjadi, skalanya mungkin akan besar, tapi itu akan memiliki interval yang nggak akan terlalu dekat. Sehingga gempa seharusnya ini akan tetap terjadi di tempat-tempat yang biasa terjadi. Jangan minta saya sebutin, kalian googling, itu ada kok. Dan akan selalu terjadi di situ. Nah, angin bisa jadi menyebabkan rob, itu juga terjadi. Maka di Pantura dan daerah-daerah lain ini juga sangat-sangat rawan hal seperti ini bisa terjadi. Dan coba untuk selalu mencermati informasi dari BMKG, install aplikasi mereka, dan untuk kalian yang sering bepergian, ini adalah sahabat yang akan bisa menyelamatkan kalian. Berarti juga akan timbul juga. Ini kan masalah angin ya Mas Den. Berarti cuaca ekstrim ini kayak angin tornado kah di Indonesia atau ada kah? Saya kira hal seperti itu tuh memang mematikan ya, tapi kalau tornado yang besar itu kan biasanya membutuhkan satu tempat yang sangat lapang sehingga angin di situ akan bisa berputar. Itu bukan sesuatu yang lazim di Indonesia, jadi saya pikir bukan tornado. Tapi kalau seandainya pun ada hal yang harus kita waspadai di sini adalah pertemuan antara air dan darat itu tadi. Nah, makanya hati-hati. Yang saya lihat ini malah di saat liburan orang yang hilang tertelan ombak.
itu sangat mungkin akan bisa terjadi. Dan jika itu terjadi, itu sangat kecil kemungkinan untuk selamat. Maka harus hati-hati. Jangan sampai hal ini akan terjadi. Juga kecelakaan malah moda transportasi darat karena adanya angin membuat air ini tadi akan meluber dan akhirnya tidak bisa menguasai kendali. Nah, untuk kalian semua yang traveling dengan pesawat, saya pikir sebenarnya malah akan lebih aman dibandingkan moda transportasi darat. Apakah bentuk kejadian ini sebagai balasan atas perbuatan manusia nggak sih, Mas? Saya pikir ya selalu akan berkaitan ya. Jadi bukan balasan. Itu kan kalau kita bilang adalah balasan perbuatan manusia, artinya selama ini kita melakukan suatu, alam itu nggak membalas, nggak. Alam selalu memberikan apa yang manusia ini lakukan. Dan ya saya yakin ini karena ada juga pengaruh secara spiritual. Nah ini tadi spiritual, bahwa ada peperangan, orang ingin orang lain, orang yang memusnahkan orang yang lain. Alam ini kan nggak saling memusnahkan, mereka menyeimbangkan. Nah, saat orang itu mulai tamak, berusaha untuk menguasai sesuatu yang melebihi apa yang mereka ini bisa kendalikan, maka saat itulah alam biasanya akan mencoba untuk menetralisir. Dan hal seperti ini itu ada, tapi sifatnya ya nggak se-ekstrim kalau seandainya kita berurusan langsung dengan cuaca itu tadi. Nah, apakah di akhir tahun ini akan menggemparkan, Mas Den? Maksudnya di akhir tahun ada yang menggemparkan gitu? Akhir tahun nggak masih jauh ya, tapi menggemparkan tentu saja ada. Kalau ditanya apa, saya malah akan bilang ini pesawat terbang itu mungkin saja terjadi. Karena adanya sebuah, ya tadi itu mungkin orang di sini itu tidak mengutamakan keselamatan dan terburu-buru. Dan mereka ini nggak memilih untuk selamat. Kalau memilih selamat itu kayak misalkan dirasakan ada sebuah hal yang keliru, mereka putar balik. Nah, maka kecelakaan ini akan terjadi tidak kepada maskapai yang memiliki keselamatan yang tinggi. Ini akan terjadi kepada maskapai yang mereka ini keselamatannya rendah. Maka hati-hati karena ini akan terbang dari negara yang penduduknya banyak, yang kondisi pesawatnya sebenarnya juga sudah nggak layak jalan. Hal seperti ini akan terjadi. Saya nggak mau ngomong ini seperti apa dan di mana, tapi sebaiknya ini bisa dihentikan juga dengan tadi itu, nggak kejadian lagi. Nah, kalau kita bicarakan kapal, nah sekali lagi akan ada kapal yang tenggelam. Sangat disayangkan. Jangan kelebihan muatan dan jangan memaksakan juga. Nah, tapi kalau yang paling banyak saya pikir di moda transportasi darat, kecelakaan beruntun ini masih akan mungkin terjadi. Maka harapan saya adalah hati-hati juga saat kita jalan, gunakan jalur paling kanan atau menyalip ini dengan sebaik mungkin. Dan kalau lelah, segera istirahat, jangan dipaksakan. Saat kita tahu bahwa kita mahir mengendarai mobil, mobilnya canggih, kitanya juga merasa berhati-hati, tapi saat orang lain nggak berhati-hati, kecelakaan bisa saja terjadi. Oke Mas Den, mungkin apa sih yang dilakukan agar bisa beruntung di tahun ini nih, maksudnya agar terhindar dari yang tadi Mas Den? Jangan gerusa-gerusu dan harus sabar. Jangan terburu nafsu dan harus bisa menahan diri. Coba untuk dengarkan ke dalam hati kita. Apakah kita memang memerlukan ini semua secepat ini? Sekarang juga. Jika ini bisa ditunda, tunda hal itu tadi. Jika nggak harus traveling, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Segala sesuatu ini akan tiba di saat yang tepat. Saat kita memaksakan dan orang lain melakukan bersama-sama, banyak orang terkumpul di satu tempat, itu akan memicu adanya bencana yang besar. Maka ayo kita bersabar dan berusaha untuk tidak mengedepankan ego dan hawa nafsu kita. Oke, terakhir Mas, mungkin di musim liburan ini mungkin kan masih kan ada bencana-bencana kecil yang terjadi gitu. Mungkin seperti apa sih Mas? Maksudnya kayak tadi kan kapal tenggelam, kayak ada pesawat yang tergelincir itu gitu. Iya, itu tapi akan masih bisa dihindarkan. Banjir ini malah yang saya itu agak-agak kadang itu diremehkan, nggak makan korban jiwa atau korban jiwanya dikit, tapi korban material ini kan sangat besar. Maka teman-teman yang tinggal di bantaran sungai dan tempat-tempat yang rawan banjir harus berhati-hati, kalau bisa berpindah segera berpindah. Dan banjir kiriman ini sesuatu yang sangat mengerikan. Itu bisa mengambil semua yang dilewatinya, dan harapan saya sih ini sesuatu yang bisa dipertimbangkan untuk ya diwaspadai. Terakhir Mas Den, ada yang mau disampaikan? Saya harap paling utama di sini adalah kesabaran, coba untuk menahan diri, karena sejatinya alam ini akan selalu merespon apa yang kita berikan kepada mereka. Dan kalau kita memberikan respon positif, dan kesabaran ini sesuatu yang positif, maka mereka akan mengalihkan ini dengan lebih positif lagi. Terima kasih. Semoga kalian disertai Tuhan kemanapun kalian melangkah, bepergian, berikan umur yang panjang dan kesehatan untuk beraktivitas. Sampai jumpa. Salam.